Perkenalkan, nama saya Deodatus Fran Kacaribu dari Prodi Budaya Perairan. NIM saya 205424111070. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan penggunaan tanda baca. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Satu, bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa satu, bahasa persatuan Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 diserahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang terdapat pada bab 16 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1954 yang bertepatan di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Belangka pada tahun 683 Masehi di Palembang. Telang Tua Belangka tahun 684 Masehi di Palembang juga. Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Berahi berangkat tahun 688 yang terdapat di Jambi. Prasasti itu bertulisan huruf pranegeri berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah atau Gandasuli juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dan pertumbuhan dipenghuni oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu merangkap konstanta dari berbagai bahasa, terutama dari Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia.
Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peran kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam mendorong bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh lapisan berbagai masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Itulah sejarah singkat terjadinya atau terbentuknya sejarah bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturannya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestis tinggi yang digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karangan teknis perundang-undangan, di dalam suatu suasana resmi, atau di dalam surat menyurat seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Menurut Dendi Sugono pada tahun 1999 bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaiknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa yang terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. 2. Speaker Indonesia mampu. 3. Simbol kebanggaan nasional. 4. Simbol identitas nasional. 5. Berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang 6. Pemersatu alat perhubungan antar budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. Bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perancangan pembentukan nasional dan pelaksanaan. 4. Budaya dan perkembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama akan kita bahas yaitu ragam bahasa Indonesia menurut media atau berdasarkan media. Ragam lisan atau ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun saat ini tidak mengurangi ciri kebakuannya. Ciri ragam lisan yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur
gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan yang terakhir dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sedangkan ragam tulis, dalam penggunaan ragam bahasa baku, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Dan ciri-ciri dari ragam tulis: yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal. Berlangsung lambat, sering memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandangan penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol dalam bahasa. Simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda baca. Definisi lain dari tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan serta intonasi yang terjeda yang bisa diamati sewaktu pembicara. Fungsi dari tanda baca itu antara lain untuk mengatur jeda ketika seorang membaca suatu kalimat, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat, untuk memberi penegasan kalimat atau seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan sebagainya, untuk menggambarkan struktur atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan, dan yang terakhir menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Dan apa saja itu jenis-jenis contoh dari tanda baca? Yang pertama itu adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir judul kerangka karangan, judul tabel, dan lain sebagainya, sebagai pemisah bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menjelaskan jumlah, seperti di akhir kalimat pengirim, dan tanda surat serta nama dan alamat penerima surat.
Tanda koma. Tanda baca koma memiliki aturan sebagai berikut. Menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat setara setelahnya. Dipakai di antara dua unsur dalam perincian atau pembilangan. Memiliki pemisah anak kata kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubungan antar kalimat yang ada pada awal kalimat dan juga di dalamnya. Oleh karena itu, jadi lagi pula meskipun begitu, akan tetapi dan lain sebagainya. Tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada kalimat antara lain seperti menjadi pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara, menjadi pengganti kata penghubung atau pemisah kalimat setara dalam kalimat majemuk. Tanda titik dua. Pemakaian tanda titik dua pada satu kalimat antara lain seperti dipakai untuk setelah kata atau ungkap yang membutuhkan pemerian. Dipakai di antara jilid atau nomor halaman, di antaranya surat ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul, sebuah karangan yang juga nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Tanda hubung. Pemakaian tanda hubung dalam tulisan antara lain seperti dipakai untuk menjadi penghubung suku kata dasar atau kata yang memiliki himbauan yang terpisah oleh pergantian baris. Dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Dan yang terakhir dipakai untuk menghubungkan huruf seperti yang dieja satu-satu dan bagian tanggal. Tanda pisah. Pemakaian tanda pisah itu sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat untuk memberi penegasan terdapatnya keterangan aposisi atau keterangan yang lain menjadi kalimat lebih jelas. Dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Tanda elipsis. Pemakaian tanda elipsis yakni dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus dan untuk memberikan petunjuk bahwa dalam suatu kalimat atau naskah terdapat bagian yang dihilangkan. Tanda tanya. Pemakaian tanda tanya adalah di akhir suatu kalimat tanya dan dalam kurang untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Tanda seru. Pemakaian tanda seru adalah pada akhir kalimat perintah, di akhir ungkapan atau pernyataan yang memberi gambaran kesesungguhan, ketidakpercayaan, ketidakjujuran maupun rasa emosi yang kuat. Tanda kurung. Pemakaian tanda kurung yakni untuk menjepit tambahan keterangan atau penjelasan, untuk menjepit keterangan atau penjelasan yang bukan integral pokok pembicaraan, untuk menjepit angka atau huruf yang merincikan suatu urutan keterangan, dan juga menjepit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dihilangkan. Tanda kurung siku dipakai untuk menjepit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi
atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Umumnya tanda ini dipakai untuk menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam naskah asli dan juga menjepit keterangan dalam kalimat penjelas yang tak bertanda kurung. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang bersumber dari pembicara dan naskah atau bahan tulis lainnya, mengepit judul syair, keterangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, dan juga menjepit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal biasanya dipakai untuk menjepit petikan yang tersusun dari dalam petikan dan juga menjepit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada kalimat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin, dan juga sebagai pengganti kata atau tiap. Tanda pengikat atau apostrof. Secara umum, tanda pengikat dipakai untuk menggambarkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai sejarah bahasa Indonesia, ragam bahasa, dan tanda baca. Sekian dari saya, terima kasih.